Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang berkat beliau kita senantiasa diberikan kenikmatan sehingga kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita ini menjadi lengkap dan sempurna. Bini'amatihi tatimus sholihat. Kedua, sholawat seiring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau manusia dibimbing dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Minadz-dzulumati ilan nur. Dan berkat beliau sampai dengan saat ini kita masih merasakan indahnya Islam. Kita masih menikmati keberhasilan Islam. Dan kita masih menikmati Islam itu sendiri sampai dengan saat ini. Ketiga, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para hadirin agar senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak sekarang umat Islam yang dia mengaku muslim, yang meyakini dengan lisan bahwa dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi perbuatannya, perilakunya jauh daripada apa yang dia katakan, jauh daripada kata taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perilakunya berperilaku sebaliknya, tidak mentaati perintahnya dan melaksanakan larangannya. Terlebih di zaman era sekarang, di zaman yang serba kita dibingungkan dengan berbagai informasi, maka di dalam kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta memahami dan melaksanakan perintahnya dan larangannya, kita senantiasa untuk belajar, dituntut untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 122, yang artinya tidaklah sebagian orang mukmin seluruhnya untuk ikut berperang ke medan jihad. Sebagian daripada mereka, tiap-tiap golongan, hendaknya untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan memberikan peringatan sekembalinya mereka kepada kaumnya, agar mereka tetap menjaga diri mereka sendiri. Quran surat At-Taubah ayat 122. Hal ini menjadikan belajar itu penting. Ayat ini seolah-olah mengatakan bahwa ketika kaum muslimin, kaum mukminin itu berperang semuanya dan meninggal di dalam medan jihad, maka Islam ini tidak akan tersebar luaskan sampai dengan saat ini. Keutamaan ilmu di dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menempuh sebuah ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sebab apa? Sebab dia menuntut ilmu tersebut. Ibnu Rajab Al-Hambali memaknai hadis di atas itu
dibagi menjadi 3 makna. Makna yang pertama adalah jika seorang menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Makna yang kedua adalah jika seseorang menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan hidayah. Dan hidayah tersebut akan membawanya dia masuk surga. Dan makna yang ketiga adalah seseorang menuntut ilmu, maka dia akan diantarkan kepada ilmu yang lainnya. Dan ilmu yang lainnya itu akan mengantarkan kepada pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu di dalam kita menuntut ilmu, di dalam proses kita belajar, itu memiliki sebuah adab, sebuah peraturan, sebuah akhlak dalam menuntut ilmu. Maka terdapat beberapa adab dalam kita menuntut ilmu. Adab yang pertama adalah ketika kita menuntut ilmu maka didasari dengan niat yang ikhlas, niat yang berkah, niat yang bagaimana kita mencapai keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan segala amalan, balasan itu juga tergantung kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia ingat, apa yang dia niatkan. Maka hal ini menjadikan landasan kita dalam menuntut ilmu. Adab pertama seorang menuntut ilmu adalah dia senantiasa mengikhlaskan bahwa menuntut ilmu itu satu-satunya jalan, salah satu jalan dia untuk beribadah dan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau teman-teman melihat fenomena-fenomena sekarang, kaum pelajar sekarang, kaum terpelajar, bahkan sampai dengan mahasiswa ataupun sampai dengan intelektual, berapa banyak mereka yang niat ibadah, niat dia dalam menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak orang yang berniat menuntut ilmu itu karena kesenangan dunia saja, hanya karena ingin memperkaya akalnya, hanya karena ingin dipandang masyarakat dengan kapasitas ilmunya yang baik dan tinggi, atau hanya karena harta benda saja, atau karena suatu jabatan, pasti banyak. Maka seorang kaum muslimin, seorang muslimin menentukan bahwa adab pertama dalam dia menuntut ilmu adalah dia meniatkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang kedua, ini terdapat syair yang dilantunkan oleh seseorang penyair yang ini sudah menjadi terkenal di dalam para seorang penuntut ilmu, thalabul ilmi. Syairnya itu yang dengan berarti tidaklah penuntut ilmu itu harus memiliki 6 syarat. Akan kusebutkan 6 syarat tersebut. Syarat pertama adalah seorang penuntut ilmu itu harus memiliki kecerdasan. Ketika penuntut ilmu itu dia ingin pandai, dia ingin pandai dalam hal menuntut ilmu, maka dia harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan tidak cukup, maka dibutuhkan keinginan dan didasari dengan usaha yang kuat, tekad yang kuat. Kecerdasan, keinginan dan usaha yang kuat belum tentu itu menjadi dia berhasil dalam menuntut ilmu, tetapi diperlukan kesabaran. Setiap kita menuntut ilmu itu terdapat proses, dan setiap proses itu terdapat ujian masing-masing, ujian dalam kita menuntut ilmu. Lalu bagaimana tinggal kita kesabaran diri kita dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada yang instan. Walaupun di era sekarang pendidikan itu banyak yang akselerasi, tetapi apakah dengan akselerasi itu ilmu akan tersampaikan dengan semuanya? Saya rasa itu tidak benar.
Saya rasa ilmu itu tidak akan lengkap ketika tidak disampaikan secara kesabaran, secara instan. Selanjutnya di dalam syair itu disebutkan bahwa selain kita membutuhkan kecerdasan, selain kita membutuhkan keinginan dan membutuhkan kesabaran, kita membutuhkan biaya. Tentu kita melihat bahwa pendidikan sekarang, bahkan di dalam segala aspek kehidupan kita sekarang, itu semua membutuhkan biaya. Maka tidak heran ketika biaya pendidikan itu lebih mahal, karena pendidikan itu penting bagi setiap individu, bagi setiap seorang muslim juga. Kalau kita melihat para salafus soleh terlebih dahulu, para ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir pada saat itu, walaupun mereka tidak membayar biaya pendidikan mereka, tetapi kita melihat ahli hadis itu dalam dia menentukan satu hadis, dalam dia ingin menghafal satu hadis saja itu membutuhkan perjalanan yang panjang, berkilo-kilometer, bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan satu hadis saja. Dan biaya perjalanan itu adalah termasuk biaya dalam kita memperoleh ilmu, menuntut ilmu. Selain hal itu, kita membutuhkan petunjuk seorang guru. Hal ini yang terlupakan, sering terlupakan di dalam seorang penuntut ilmu. Berapa banyak sekarang intelektual, cendekiawan yang mereka memiliki kapasitas ilmu tetapi tidak memiliki tingkatan guru, tidak memiliki seorang guru, petunjuk dari guru. Padahal di dalam kita menuntut ilmu itu tidak hanya terpaku oleh satu materi yang disampaikan oleh guru, tidak hanya terpaku oleh konten-konten yang diberikan oleh buku, video ceramah, ataupun video rekaman podcast dan lain sebagainya, tetapi adab seorang guru, sikap seorang guru dalam menyikapi suatu permasalahan itu adalah bagian daripada ilmu. Nah, hal itu yang menjadikan lupa. Maka banyak pendidik sekarang itu mengeluhkan bahwa anak didiknya itu tidak memiliki adab, kurang adab, kurang berakhlak terhadap gurunya yang sudah membesarkannya sampai dengan dia menjadi seorang pejabat, dia menjadi seorang intelektual, dia menjadi seorang mahasiswa, tetapi lupa akan jasa-jasanya. Karena apa? Karena dia dalam menuntut ilmu tidak mementingkan petunjuk dari gurunya, hanya mementingkan konten atau materi apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang keenam, yang terakhir adalah syarat menuntut ilmu itu harus memiliki waktu yang panjang. Kita menuntut ilmu itu ya dari buean sampai dengan liang lahat. Kapan kita berhenti menuntut ilmu? Ya ketika kita meninggal nantinya. Karena sesungguhnya kehidupan ini adalah sebuah jalan kita untuk menuntut ilmu. Proses kita untuk belajar adalah kehidupan ini. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kita meninggal. Makanya di dalam kita hidup di dunia ini, kita sedang mempersiapkan kehidupan kita selanjutnya. Dan itu bagian daripada proses menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yumkinu hada minni. Aqulu qawli hada astaghfirullahu li walakum. Nun wal qalami wa ma yasturun wa basyiril mu'minin. Ungdur maqala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.